Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Pasaran Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kodam pemaharan Pasaran Kliwon. Kodam pemaharan itu kodam yang berasal dari memaharkan sesuatu ya. Misalkan Anda datang ke orang pintar ya, pasang susu ya, pasang pagar badan, pasang pelarisan, pasang pesugihan, atau macam-macam ya, yang ada hubungannya dengan metafisika, yang ada hubungannya dengan makhluk halus ya, atau yang ada hubungannya dengan kepentingan Anda secara materi. Tapi biasanya ya teman-teman pasaran Kliwon kita itu tidak sadar ya. Kita datang ke orang pintar, misalnya ya, kita datang ke orang pintar supaya Anda ini lulus PNS misalkan. Anda datang ke orang pintar mau perang misalkan, supaya kebal tembak misalkan. Nah, akhirnya kita dikasih gembolan, kita dikasih jimat, kita dikasih dipasang susuk, dikai gabah, terus kayak inten, permata dan sebagainya. Nah, semua itu adalah kodam pemaharan. Ya. Artinya memasukkan makhluk halus atau jin ke dalam tubuh Anda. Ya. Kan banyak toh habis datang ke orang pintar terus langsung dites di tempat. Oh ternyata kebal bacok, kebal tembak. Itu kodam. Bukan ilmu ya. Orangnya menjalankan ilmu untuk menarik kodam. Lah, sudah sepaket, artinya sudah jadi, ilmunya itu sudah jadi, sudah bisa mengunci kodam ilmu tadi ya. Terus dimasukkan ke dalam tubuh Anda melalui media-media yang mereka gunakan. Contoh pasang susu misalkan. Banyak toh sekarang ini pasang susu, itu makhluk halus itu ada makhluk halus yang dimasukkan ke dalam media tadi ya. Ibarat ini tak masukkan di sini, ibarat ini intan ya. Ini tak isi dulu makhluk halus ya, sesuai dengan permintaan Anda, terus tak masukkan ke dalam jidat Anda ini. Itu cara kerja kodam pemaharan itu seperti itu. Itu kalau susu ya. Dan ketika ini ya, intannya, berliannya ini pun sudah hilang ya, ini hilang, makhluk itu tetap ada di dalam tubuh ya. Jadi ini hanya media awal saja ya, media awal saja, media perantara saja. Nah, banyak orang itu tidak sadar ya, tidak sadar efek negatifnya dari kodam pemaharan ini gitu loh. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun ya ada fungsinya gitu loh ya. Misalnya daganganmu menjadi laris ya, daganganmu menjadi laris ya. Kamu kebal bacok, kebal tembak dan sebagainya. Kamu menjadi cantik, lebih cantik dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena makhluk halus yang ada di dalam tubuhmu ya, yang itu merupakan kodam dari pengisinya, itu dikasih makan, dikasih upah, dikasih imbalan untuk melaksanakan hajatmu. Tapi selepas katakanlah 1 tahun lah, itu sudah lama ya. Yang paling lama 1 tahun, biasanya 1 bulan 2 bulan ya. Anda pernah dengar ya, bahwasanya ketika kita datang ke orang pintar itu masa aktifnya cuma 40 hari. Yaitu kodam. Jadi kodam pemaharan. Jadi kalau teman-teman pasaran Kliwon, weton yang lain pun juga sama ya. Anda sering datang ke orang pintar untuk melakukan itu ya, berarti di dalam tubuh Anda bersemayam makhluk halus ya. Dan ketika Anda sering datang ke orang pintar tapi masalahmu tidak selesai,
berarti di dalam tubuh Anda sudah menjadi sarang makhluk halus. Ini yang bahaya, yang orang tidak pahami. Ya. Kalau misalkan kodam itu dari jenis keilmuan yang Anda tirakati sendiri, solusinya udah. Kamu tinggal baca mantra doamu itu ya, itu aktif lagi. Tapi masalahnya, kodam itu yang ngisi orang lain. Kita tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam tubuhmu. Misalkan ya, yang dimasukkan ke dalam tubuhmu kuntilanak misalkan. Atau kamu misalkan kebal bacok, kebal tembak, yang dimasukkan gondoruo, buto misalkan. Akhirnya efeknya menjadi masalah bagimu. Yang seharusnya kamu cantik, ya, cantik, tapi ketika energinya sudah lemah, makhluk tersebut yang ada di dalam tubuh Anda tidak kamu kasih makan, akhirnya kamu akan menjadi jelek. Kalau susu itu seperti itu. Ya. Jadi lebih banyak mudorotnya, gitu ya. Lebih banyak negatifnya ya daripada manfaatnya. Nggak percaya, silahkan dicoba. Banyak tuh orang pasang susu, wah nggak apa-apa ini, nggak ada efek, nggak play. Ya omongannya dukun itu seperti itu. Ya. Jadi bahayanya itu di situ gitu. Tidak percaya silahkan dicoba. Ya, kamu pasang susu atau pasang kebalan, pasang kebal bacok, kebal tembak, nanti hidupmu masalah. Ya awal-awalnya pede, ya. Tapi akhir-akhirnya masalah. Itu kodam dari pemaharan itu seperti itu. Ya. Terus solusinya bagaimana? Ya lakukan pembersihan. Jadi ketika Anda sering datang ke orang pintar, terus hidupmu bukan masalah, hidupmu bukan malah bagus, tapi malah berantakan, maka stop datang ke orang pintar, lakukan pembersihan. Puasa, dzikir, wirid, meditasi, tobat sama yang di atas. Solusinya seperti itu. Dan itu nanti akan terjadi gesekan energi. Energi positif dari laku puasa yang kamu lakukan, dzikir, baca kitab suci, itu akan menekan makhluk-makhluk yang ada di dalam dirimu. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Anda. Ya. Pasaran Kliwon ya, identik dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Jadi kalau hidupmu penuh dengan masalah, ya, bisa jadi itu yang terjadi. Dan kodam dari jenis ini itu lebih sulit dikeluarkan daripada sihir. Daripada Anda terkena sihir, Anda disihir seseorang, disantet seseorang, itu lebih mudah mengeluarkan, membersihkan daripada kodam ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Anda terkena sihir, secara pikiran, secara batin, secara fisik Anda tidak menghendaki, tapi ini Anda menghendaki, dan dalam keadaan sadar diri. Ya, itu juga merupakan konsekuensi ya, yang Anda harus tanggung. Demikian, semoga bermanfaat, semoga wawasan ini ya bisa Anda pahami. Ya, silakan teman-teman Pasaran Kliwon ya, kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar, kita akan kupas ya lebih dalam lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.